Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang masalah hukum lingkungan pencemaran laut di perspektif hukum. Jadi tujuannya untuk menganalisa dalam melindungi korban pencemaran limbah dan menganalisa efektivitas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan hukum normatif dengan menelaah teori-teori hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi ada beberapa data yang digunakan tuh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data itu dilakukan secara studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis peroleh dari putusan dan yang diperkuat dengan kasus-kasus pencemaran limbah yang terdapat dalam putusan hakim, maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 32 itu tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi salah satunya tentang pencemaran laut itu ada di sampah plastik. Jadi sampah plastik itu masalah yang lumayan besar bagi negara-negara lainnya, salah satunya Indonesia. Dan menurut Kemenprin tahun 2013 ada sekitar 1,9 juta ton sampah plastik diproduksi selama 2013 dengan rata-rata produksi 1,65 juta ton per tahun. Perkiraannya bahwa 10% dari semua plastik yang baru diproduksi itu akan dibuang melalui sungai dan menuju ke lautan. Hal ini berarti sekitar 165.000 ton plastik per tahun akan bermuara di perairan laut, dan itu akan merusak ekosistem dan tercemarnya lingkungan hidup di lautan. Dan tambah lagi bukan masyarakat dan industri pun ikut membuang sampah-sampahnya dari sungai melalui ke lautan. Jadi ada perlindungan hukum terhadap korban pencemaran limbah. Lingkungan hidup itu tuh bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahkan manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup tempat ia tinggal. Dasar hukum lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan makhluk hidup dan termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi hal itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia yang akan datang. Jadi dalam pasal nomor 32 tahun 2009 itu tuh sebuah tolak ukur untuk mengetahui seberapa hasil yang diharapkan dapat tercapai. Peneliti perpustakaan tentang teori efektivitas yang ada menunjukkan keanekaragaman dalam hal indikator tentang seberapa tinggi tingkat efektivitas suatu hal tercapai. Hal ini terkadang berfungsi dapat mempersulit penilaian terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas. Tetapi secara umum pengertian efektivitas itu adalah menunjukkan hukum menurut Serjono Sukanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat hidup terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga itu dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator fungsinya suatu sistem kehidupan. Berfungsi hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup atau kesehariannya dalam kehidupan tersebut. Jadi di dalam perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah yang dilakukan pemerintah itu baik dalam perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum reflektif.
di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara aturan yang dipakai pemerintah untuk melindungi korban pencemaran limbah. Tetapi dari beberapa contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa aturan tersebut masih dibilang lemah sehingga peraturan masih banyak yang melanggar atau tidak tunduk akan peraturan tersebut, sehingga masih banyak pelaku yang melakukan pencemaran limbah di Indonesia ya. Kasus itu seperti masyarakat yang ngeyel, seperti pembuangan limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai yang ujung-ujungnya akan bermuara di laut dan itu akan sangat merusak ekosistem. Jadi kurangnya pengenalan atau pendekatan pemerintah ke masyarakatnya itu harus dilakukan dengan sangat baik, karena nanti kedepannya apabila itu tidak digerakkan, manusia sendiri yang akan merasakan dampaknya. Bahkan bukan hanya manusia, semua lingkungan hidup yang berkaitan dengan kelautan atau sungai akan mengalami kegangguannya ekosistemnya. Dan di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu membahas tentang perlindungan pengelolaan hidup adalah aturan yang dipakai untuk melindungi korban pencemaran limbah. Tetapi dari beberapa dapat lihat bahwa tersebut masih dibilang lemah dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak korban pencemaran limbah di Indonesia berdasarkan teori efektivitas hukum untuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin hanya sampai di situ yang bisa saya bahas, karena sudah banyak yang membahas tentang lingkungan hidup dan melalui perspektif hukum. Jadi saya seperti menambahkan ini saja. Maaf kalau ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.